Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fauzan dari Fakultas Agama Islam Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Izin mempresentasikan tugas UAS Ulumul Quran dengan dosen Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Masuk ke pembahasan Qiraah Sab'ah. Pengertian Qiraah Sab'ah. Qiraah Sab'ah adalah istilah yang digunakan dalam ilmu tajwid untuk merujuk pada 7 gaya atau bacaan yang berbeda dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Qiraah Sab'ah berasal dari 7 perawi atau qori yang terkenal pada masa awal Islam. Setiap perawi memiliki gaya, vokal, dan penekanan yang sedikit berbeda dalam membaca Al-Quran. Pentingnya mempelajari qiraah sab'ah dalam membaca Al-Quran. 1. Mempelajari variasi qiraah. Qiraah sab'ah merujuk pada 7 bacaan yang berbeda yang diajarkan oleh 7 imam yang diakui. Dengan mempelajari qiraah sab'ah, kita akan memahami variasi bacaan Al-Quran yang berbeda dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai cara pengucapan kata-kata Al-Quran. Ini akan membantu kita menghindari kesalahan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan kefasihan. Meningkatkan kefasihan membaca. Setiap qiraah dalam qiraah sab'ah memiliki aturan dan gaya sendiri dalam pengucapan huruf dan kata-kata. Dengan mempelajari qiraah sab'ah, kita dapat meningkatkan kefasihan kita dalam membaca Al-Quran dan menyerap nuansa dan irama yang benar dalam bacaan kita. Yang ketiga, memahami makna yang lebih dalam. Setiap qiraah dalam qiraah sab'ah memiliki sejarah dan metode pengajaran yang berbeda-beda. Dalam beberapa kasus, pengucapan yang sedikit berbeda dan dapat menghasilkan perbedaan makna dalam ayat Al-Quran. Dengan mempelajari qiraah sab'ah, kita akan dapat mengeksplorasi berbagai tafsir dan interpretasi yang mungkin terkandung dalam variasi bacaan Al-Quran. Yang keempat, menghargai warisan budaya. Qiraah sab'ah adalah warisan budaya penting dalam dunia Islam. Setiap qiraah dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan mempelajari qiraah sab'ah, kita akan menghargai dan memelihara warisan budaya ini serta memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan perkembangan bacaan Al-Quran. Yang kelima, memahami ilmu Al-Quran. Mempelajari qiraah sab'ah merupakan bagian dari ilmu Al-Quran yang sangat penting. Ini akan membantu kita mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan kitab suci Al-Quran, menghormati keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, serta meningkatkan kesadaran spiritual dan koneksi pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk dicatat bahwa mempelajari qiraah sab'ah memerlukan bimbingan dari guru yang kompeten dalam ilmu Al-Quran. Dengan bimbingan yang tepat, kita dapat merasakan manfaat dan pentingnya mempelajari qiraah sab'ah dalam membaca Al-Quran dengan benar dan menghargai kekayaan budaya serta spiritual yang terkandung di dalamnya. Qiraah sab'ah 1. Qiraah Imam Hafiz An-Asim. Qiraah sab'ah, qiraah Imam Hafiz An-Asim adalah salah satu dari 7 qiraah sab'ah yang merujuk pada 7 cara yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Qiraah Imam Hafiz An-Asim dikenal sebagai salah satu metode paling populer
dalam membaca Al-Quran dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Imam Hafiz an Asim adalah seorang ulama terkemuka dari abad ke-8 Masehi. Ia berasal dari Kufah, Irak, dan merupakan salah seorang murid terkemuka dari Imam Abu Amr al-Dani. Imam Hafiz an Asim dikenal karena memperoleh rantai sanad yang kuat dari gurunya dalam menghafal dan mengajarkan Al-Quran. Qiraah sab'ah yang kedua. Qiraah Imam Hamzah an Ibnu Al-Kisai. Qiraah Hamzah an Ibnu Kisai adalah salah satu dari qiraah sab'ah, 7 bacaan yang digunakan dalam membaca Al-Quran. Qiraah ini dinamakan berdasarkan 2 tokoh penting, yaitu Imam Hamzah dan Ibnu Al-Kisai. Imam Hamzah adalah seorang ulama besar pada masanya yang hidup pada abad kedua Hijriah. Beliau merupakan salah satu murid terkemuka dari Imam Asim, yang merupakan guru bagi sejumlah besar perawi bacaan Al-Quran. Imam Hamzah mempelajari Al-Quran dari Imam Asim secara langsung, dan kemudian beliau mengajarkan ilmu bacaan tersebut kepada banyak orang. Sedangkan Ibnu Al-Kisai adalah seorang pakar bacaan Al-Quran yang juga hidup pada masa yang sama dengan Imam Hamzah. Beliau merupakan salah satu murid terkemuka dari Imam Abu Amr, yang merupakan guru bagi sejumlah besar perawi bacaan Al-Quran. Ibnu Al-Kisai menerima pelatihan langsung dari Imam Abu Amr, dan beliau mengembangkan metode penulisan bacaan Al-Quran yang terkenal dengan nama Al-Kisai Mushaf. Qiraah yang ketiga, qiraah Imam Abu Amr an Al-Basri. Qiraah Imam Abu Amr al-Basri adalah salah satu dari 7 metode bacaan Al-Quran yang dikenal sebagai qiraah sab'ah. Qiraah ini dinamakan sesuai dengan nama ulama yang mengembangkannya, yaitu Imam Abu Amr al-Basri. Imam Abu Amr al-Basri hidup pada abad ke-8 Masehi dan merupakan seorang ulama terkemuka dalam bidang ilmu qiraah. Beliau berasal dari kota Basrah yang terletak di Irak saat ini. Kontribusinya terhadap qiraah sab'ah menjadikannya salah satu tokoh yang penting dalam pengembangan ilmu bacaan Al-Quran. Qiraah sab'ah yang keempat, qiraah Imam Ibnu Amir an Al-Sami. Qiraah Ibnu Amir an Al-Sami adalah salah satu dari 7 qiraah sab'ah yang dikenal dalam ilmu qiraat Al-Quran. Qiraah ini dinamakan sesuai dengan nama imamnya, yaitu Imam Ibnu Amr an Al-Sami. Imam Ibnu Amr al-Sami adalah seorang ulama yang berasal dari kota Damaskus, Suriah. Ia hidup pada abad kedua Hijriah. Imam Ibnu Amr memiliki peran penting dalam membakukan sistem pembacaan Al-Quran dalam satu qiraah yang spesifik, sehingga memudahkan para penghafal dan pembaca Al-Quran untuk berpegang pada satu cara pembacaan yang konsisten. Qiraah sab'ah yang kelima, qiraah Imam Ya'qub an Al-Hadrami. Qiraah Imam Ya'qub al-Hadrami adalah salah satu dari 7 gaya atau metode dalam membaca Al-Quran yang dikenal sebagai qiraah sab'ah. Imam Ya'qub berasal dari Hadratul Maut, Yaman, dan dia adalah salah satu dari 7 imam yang diakui dalam tradisi qiraah yang berbeda-beda. Imam Ya'qub an Al-Hadrami memiliki gaya atau metode bacaan yang khas dan berbeda dalam membaca Al-Quran. Gaya bacaan ini sangat dihormati dan dihargai karena diperoleh melalui sanad atau silsilah yang sahih, yang melacak kembali hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam qiraah sab'ah, qiraah Imam Ya'qub al-Hadrami dianggap sebagai salah satu yang paling tua dan terjaga keasliannya. Qiraah sab'ah yang keenam, qiraah Imam Khalaf an Hamzah. Qiraah Imam Khalaf an Hamzah adalah salah satu dari qiraah sab'ah atau 7 sistem bacaan yang digunakan dalam membaca Al-Quran. Qiraah ini dinamakan berdasarkan nama Imam Khalaf yang meriwayatkan bacaan Al-Quran dari gurunya, yaitu Imam Hamzah. Imam Khalaf an Hamzah merupakan salah satu dari 7 imam terkemuka yang mempelajari bacaan Al-Quran langsung dari para sahabat Nabi SAW. Qiraah ini memiliki ciri khas dalam penekanan atau vokal panjang pada beberapa huruf tertentu,
serta penggunaan mad atau vokal panjang pada beberapa kata dalam Al-Quran. Imam Khalaf an Hamzah meriwayatkan bacaan Al-Quran dengan teliti dan detail. Dia dikenal karena keahliannya dalam memahami aturan tajwid dan memperhatikan setiap nuansa dalam menghafal Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang diterimanya kemudian menjadi salah satu sistem bacaan yang diakui secara luas dan banyak dipelajari oleh umat Islam. Qiraah sab'ah ketujuh. Qiraah Imam Ibnu Amir an Al-Kufi. Qiraah Imam Ibnu Amir an Al-Kufi merupakan salah satu dari 7 qiraah sab'ah yang diakui dan diamalkan dalam membaca Al-Quran. Qiraah ini dinamakan berdasarkan Imam Ibnu Amir, seorang qori pembaca Al-Quran yang berasal dari Kufah, Irak. Imam Ibnu Amir an Al-Kufi adalah salah seorang murid terkenal dari Imam Abu Amr an Al-Basri, yang merupakan salah satu dari 7 imam yang mengembangkan qiraah dalam masa tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Amr memiliki metode bacaan yang berbeda dan mempunyai beberapa perbedaan dengan bacaan Imam Abu Amr. Dalam qiraah Imam Ibnu Amr an Al-Kufi terdapat variasi dalam hal tajwid, aturan pengucapan yang benar dalam membaca Al-Quran. Qiraah ini memiliki gaya pengucapan yang khas dalam beberapa huruf dan kata-kata tertentu. Beberapa karakteristik penting qiraah ini adalah pemisahan kata dan pengucapan yang jelas. Lanjut ke manfaat mempelajari qiraah sab'ah. Mempelajari qiraah sab'ah atau 7 bacaan terkenal dalam Al-Quran memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Beberapa manfaat utama mempelajari qiraah sab'ah: yang pertama, memahami variasi bacaan Al-Quran. Qiraah sab'ah mencakup berbagai variasi dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan mempelajarinya, Anda akan memperluas pemahaman Anda tentang cara-cara yang berbeda dalam melafalkan dan menghafal Al-Quran. Hal ini membantu meningkatkan pengenalan kita terhadap beragam bacaan dan memperkaya hubungan kita dengan teks suci. Yang kedua, menghormati warisan sejarah. Qiraah sab'ah memiliki akar sejarah yang kaya dan melibatkan qori terkenal dari masa lalu. Dengan mempelajarinya, kita menghormati dan mengapresiasi kontribusi mereka terhadap warisan bacaan Al-Quran. Ini membantu menjaga keberlanjutan tradisi bacaan dan menghargai peran mereka dalam memelihara keaslian Al-Quran. Yang ketiga, peningkatan kemampuan tajwid. Setiap qiraah sab'ah memiliki ciri khas dan penerapan tajwid yang unik. Dengan mempelajari qiraah sab'ah, kita akan memperdalam pemahaman kita tentang aturan tajwid yang berlaku dalam Al-Quran. Ini membantu meningkatkan kemampuan kita dalam membaca dengan benar sesuai dengan ketentuan tajwid yang tepat. Yang keempat, meningkatkan kepekaan terhadap nuansa makna. Setiap qiraah sab'ah memiliki gaya dan intonasi yang berbeda dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan mempelajarinya, kita akan lebih peka terhadap nuansa makna yang terkandung dalam teks Al-Quran. Hal ini memungkinkan kita untuk lebih mendalam memahami pesan-pesan Al-Quran dan merenungkan maknanya dengan lebih baik. Yang kelima, mengembangkan keindahan dan kehusyuan dalam bacaan. Qiraah sab'ah menunjukkan variasi melodis dan gaya bacaan yang unik. Dengan mempelajarinya, kita dapat mengembangkan keindahan dan kehusyuan dalam bacaan Al-Quran kita sendiri. Ini membantu kita menghasilkan bacaan yang lebih merdu, menghayati, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Al-Quran. Yang keenam, menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Bacaan qiraah sab'ah telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dengan mempelajarinya, kita dapat menyerap semangat dan dedikasi qori terkenal, serta memperoleh motivasi untuk meningkatkan bacaan dan hubungan kita dengan Al-Quran. Mempelajari qiraah sab'ah bukan hanya tentang menghafal gaya bacaan, tetapi juga tentang memperdalam pemahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran. Ini memberikan manfaat spiritual, kultural, dan pribadi yang mendalam dalam perjalanan pembacaan Al-Quran. Keterkaitan qiraah sab'ah dengan memahami makna Al-Quran.
Yang pertama, pelafalan yang benar. Qiraah sab'ah melibatkan berbagai metode pelafalan yang diperkenalkan oleh para imam qiraah. Dalam mempelajari qiraah sab'ah, kita belajar bagaimana melafalkan huruf-huruf Arab dengan benar sesuai dengan aturan tajwid. Pelafalan yang benar sangat penting untuk memahami makna Al-Quran, karena beberapa huruf Arab memiliki perbedaan yang sangat halus dalam pengucapannya. Dan kekeliruan dalam pelafalan bisa mengubah makna ayat secara signifikan. Yang kedua, pemahaman konteks. Setiap qiraah sab'ah memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda. Para imam qiraah hidup pada zaman yang berbeda dan mereka memahami konteks sosial, budaya, dan bahasa Arab pada zamannya. Dalam mempelajari qiraah sab'ah, kita juga belajar tentang konteks dan keadaan di mana Al-Quran diwahyukan. Hal ini membantu kita memahami makna Al-Quran secara lebih mendalam karena kita dapat melihat ayat-ayat dalam kerangka konteks yang tepat. Yang ketiga, pengungkapan makna yang lebih luas. Meskipun qiraah sab'ah menggunakan variasi dalam pelafalan, pengertian dan makna Al-Quran tetap tidak berubah. Bahkan dengan perbedaan-perbedaan tersebut, qiraah sab'ah menyampaikan makna yang sama dalam kandungan Al-Quran. Dengan mempelajari qiraah sab'ah, kita dapat menggali beragam nuansa makna Al-Quran yang mungkin tidak terlihat melalui satu cara pembacaan saja. Ini membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pesan Al-Quran. Dan yang keempat, penjagaan terhadap keaslian Al-Quran. Salah satu tujuan qiraah sab'ah adalah menjaga keaslian Al-Quran. Dalam perjalanan sejarah, ketujuh qiraah sab'ah ini diwariskan dari generasi ke generasi dengan ketat, melalui metode pengajaran dan pembelajaran yang kuat. Dengan mempelajari qiraah sab'ah, kita juga turut menjaga keaslian Al-Quran dan mengetahui bagaimana Al-Quran telah dipelajari dan disampaikan secara akurat selama berabad-abad. Dalam rangka memahami makna Al-Quran dengan baik, penting untuk menggabungkan pembacaan yang benar dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan tafsir Al-Quran. Qiraah sab'ah memberikan dasar yang kokoh untuk mengembangkan pemahaman kita tentang Al-Quran dengan mempelajari variasi dalam pelafalan dan menyelami sejarah serta makna yang lebih luas yang terkandung dalam Al-Quran. Masuk ke pembahasan perintah dan larangan dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh umat muslim sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kitab ini dianggap sebagai sumber utama ajaran Islam dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Pentingnya memahami perintah dan larangan dalam Al-Quran. Yang pertama, panduan hidup. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai petunjuk bagi umat muslim. Memahami perintah dan larangan dalam Al-Quran membantu kita untuk mengerti bagaimana menjalani kehidupan yang benar dan bermanfaat. Al-Quran memberikan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, akhlak, hubungan sosial, ekonomi, dan yang lain-lain. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memahami perintah dan larangan dalam Al-Quran adalah cara bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mengikuti petunjuknya, kita dapat meningkatkan kesadaran spiritual, memperkuat hubungan dengan Allah, dan mengembangkan keimanan yang lebih dalam. Yang ketiga, menghindari dosa dan kesalahan. Al-Quran mengandung larangan-larangan yang ditunjukkan untuk melindungi umat Islam dari perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan dosa atau kesalahan. Memahami larangan tersebut membantu kita untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Yang keempat, membentuk kualitas pribadi yang baik. Al-Quran memberikan pedoman tentang etika, moralitas, dan akhlak yang baik. Memahami perintah dalam Al-Quran membantu kita untuk membangun kepribadian yang baik dan menjadikan kita individu yang bertanggung jawab, jujur, sabar, dan penyayang.
Hal ini juga membantu kita menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, menjalani kehidupan sosial yang harmonis. Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Dengan memahami perintah dan larangan dalam Al-Quran, kita dapat membentuk masyarakat yang adil, harmonis, dan saling menghormati. Hal ini mencakup menjaga hubungan silaturahmi, berbuat baik kepada sesama, dan menjauhi prasangka atau diskriminasi. Yang keenam, mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan dan rahmatnya bagi mereka yang mengikuti perintahnya. Dengan memahami dan mengamalkan perintah dan larangan dalam Al-Quran, kita dapat mengharapkan keberkahan dalam kehidupan kita, mendapatkan keridhaan Allah, dan merasakan kedamaian batin yang dijanjikannya. Dalam kesimpulannya, memahami perintah dan larangan dalam Al-Quran bukan hanya sebagai kewajiban sebagai seorang muslim, tetapi juga membawa banyak manfaat dan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Melalui pemahaman yang mendalam dan pengamalan yang konsisten, kita dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Perintah dalam Al-Quran. Al-Quran berisi banyak perintah yang harus diikuti oleh umat Islam. Contoh perintah dalam Al-Quran yang pertama, perintah berserah diri kepada Allah, yang artinya, dan bertekunlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang bersabar, dan beribadalah kamu kepada Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan janganlah kamu mempunyai sesembahan selain Dia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, contoh perintah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang ketiga, perintah mendirikan salat. Sama halnya dengan perintah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan yang keempat, perintah menjaga hubungan silaturahmi. Yang artinya dalam surat An-Nisa ayat 36, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dan yang kelima, perintah mengerjakan amal soleh. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan kerjakanlah amal soleh, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Itu hanya beberapa contoh perintah dalam Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak sekali perintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan dengan Allah, hubungan sosial, keadilan, dan etika. Memahami dan mengamalkan perintah-perintah ini penting bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan petunjuk Allah. Masuk ke larangan dalam Al-Quran. Al-Quran juga memberikan larangan-larangan yang harus dihindari oleh umat Islam. Contoh larangan dalam Al-Quran. Al-Quran melarang umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan, seperti daging babi, darah, bangkai, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, haram bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi. Yang kedua, larangan berbuat zina. Allah melarang perbuatan zina, yaitu hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu adalah perbuatan keji. Yang ketiga, larangan mengambil riba. Al-Quran melarang umat Islam untuk terlibat dalam praktik riba atau bunga yang dianggap tidak adil.
yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan. Yang keempat, larangan memakan harta anak yatim. Al-Quran melarang mengambil harta anak yatim secara zalim atau tidak adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya mereka itu sebenarnya menelan api yang menyala. Perlu diingat bahwa ini hanyalah beberapa contoh larangan yang ditemukan dalam Al-Quran. Terdapat banyak larangan lainnya yang membangun etika, moralitas, dan nilai-nilai positif dalam kehidupan umat Islam. Hikmah dan tujuan perintah dan larangan. Hikmah dan tujuan perintah dan larangan dalam Al-Quran memiliki aspek yang mendalam dan bertujuan untuk membentuk kehidupan yang lebih baik. Beberapa penjelasan mengenai hikmah dan tujuan perintah dan larangan adalah: yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah utama perintah dan larangan dalam Al-Quran adalah untuk membantu manusia mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas mengenai cara hidup yang baik dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, manusia dapat memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia. Perintah dan larangan dalam Al-Quran juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Dan yang ketiga, membentuk masyarakat yang adil dan harmonis. Al-Quran memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam Al-Quran terdapat perintah untuk menjaga keadilan, memberikan hak-hak kepada sesama, dan menghindari perbuatan zalim. Dan yang keempat, ujian dan pembentukan karakter. Perintah dan larangan dalam Al-Quran juga berfungsi sebagai ujian dan pembentukan karakter manusia. Dalam mengikuti perintah, manusia diuji dalam kesabaran, ketentuan, dan ketaatan. Yang kelima, mencapai keberkahan dan keselamatan. Tujuan utama dari mengikuti perintah dan menjauhi larangan dalam Al-Quran adalah untuk mencapai keberkahan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hikmah dan tujuan perintah dan larangan dalam Al-Quran tidak hanya terbatas pada penjelasan yang tadi, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Melalui memahami dan mengamalkan ajaran tersebut, manusia diharapkan dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin, serta membangun masyarakat yang lebih baik. Masuk ke pembahasan sejarah tafsir. Definisi tafsir. Tafsir adalah proses penjelasan dan interpretasi Al-Quran, kitab suci umat Islam. Tafsir bertujuan untuk memahami makna, pesan, dan ajaran yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Tafsir adalah upaya untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang ayat-ayat Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tafsir, umat Islam berharap untuk mendapatkan petunjuk, hikmah, dan panduan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan mereka, mempraktikkan agama, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya tafsir dalam agama Islam. Yang pertama, memahami makna Al-Quran. Tafsir membantu umat Islam untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, beberapa ayat dalam Al-Quran dapat memiliki makna yang kompleks atau ambigu. Melalui tafsir, umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat-ayat tersebut. Yang kedua, menghindari penafsiran yang salah. Tafsir membantu umat Islam dalam menghindari penafsiran yang salah atau keliru terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, menghubungkan konteks sejarah. Tafsir mempertimbangkan konteks sejarah di mana Al-Quran diwahyukan. Yang keempat, menjaga kesinambungan umat Islam. Tafsir memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan umat Islam dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Yang kelima,
mengatasi perkembangan kontemporer. Tafsir juga memiliki peran dalam menghadapi perkembangan kontemporer dan perubahan sosial. Dengan demikian, tafsir memiliki peran yang sangat penting dalam membantu umat Islam memahami Al-Quran dengan benar, menghindari penafsiran yang salah, menjaga kesinambungan umat Islam, dan mengatasi tantangan perkembangan kontemporer. Tafsir pada zaman Rasulullah SAW. Tafsir secara lisan. Tafsir secara lisan pada zaman Rasulullah SAW mengacu pada metode tafsir, di mana Rasulullah memberikan penjelasan dan interpretasi langsung terhadap ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat. Ini terjadi ketika ayat-ayat Al-Quran baru diturunkan atau dalam situasi tertentu yang membutuhkan perjelasan tambahan. Beberapa contoh tafsir secara lisan pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, penjelasan langsung. Rasulullah SAW secara langsung menjelaskan makna dan tafsir ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat ketika mereka mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan. Yang kedua, konteks sejarah. Rasulullah memberikan penjelasan tentang latar belakang atau konteks sejarah di balik penurunan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, ceramah dan khutbah. Rasulullah menyampaikan ceramah dan khutbah di hadapan para sahabat, di mana ia memberikan tafsir ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan ajaran-ajaran agama secara langsung. Para sahabat mendengarkan dan mencatat penjelasan ini untuk memahami ajaran Al-Quran. Yang keempat, pengajaran secara langsung. Rasulullah memberikan pengajaran kepada para sahabat dalam berbagai konteks, seperti saat berinteraksi sehari-hari, dalam majelis pengajaran, atau saat melakukan perjalanan. Pentingnya tafsir secara lisan pada zaman Rasulullah SAW adalah bahwa hal ini memungkinkan para sahabat untuk memahami ayat Al-Quran dengan tepat dan mengaplikasikannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir secara lisan juga memungkinkan para sahabat untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Rasulullah SAW dan mendapatkan sumber tafsir Al-Quran yang sangat berharga bagi generasi selanjutnya. Tafsir Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Tafsir Al-Quran oleh Rasulullah SAW merujuk pada penjelasan dan interpretasi ayat-ayat Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selama masa kehidupannya, Rasulullah SAW adalah orang pertama yang menerima wahyu Al-Quran secara langsung dari beliau, secara langsung dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai Rasul terakhir, tugas beliau adalah menyampaikan wahyu dan memperjelas ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Beberapa hal yang perlu dipahami tentang tafsir Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, penjelasan lisan. Nabi Muhammad SAW seringkali memberikan penjelasan langsung tentang makna dan aplikasi ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya. Yang kedua, pengajaran dan teladan. Rasulullah SAW bukan hanya memberikan penjelasan verbal tentang Al-Quran, tetapi juga mengajarkan dan menunjukkan bagaimana mendapatkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, wahyu yang ditafsirkan secara khusus. Beberapa ayat Al-Quran diterima oleh Nabi SAW dalam konteks situasi atau peristiwa tertentu. Rasulullah SAW memberikan penjelasan khusus tentang tujuan dan peran yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Yang keempat, pengajaran melalui hadis. Pengajaran melalui hadis. Selain wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan penjelasan dan petunjuk melalui hadis-hadisnya. Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau yang menjadi sumber penting dalam memahami Al-Quran. Yang kelima, perintah dan larangan. Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan tentang perintah dan larangan yang terkandung dalam Al-Quran. Tafsir Al-Quran oleh Rasulullah SAW memberikan landasan dan pemahaman yang kuat dalam memahami Al-Quran, serta
dalam memahami Al-Quran. Masuk ke tafsir pada zaman sahabat. Peranan sahabat dalam tafsir. Peran sahabat dalam tafsir sangat penting dan dihormati dalam tradisi Islam. Sahabat yang merujuk kepada para pengikut langsung Nabi Muhammad SAW memiliki pengetahuan dan pemahaman langsung tentang ajaran Islam. Berikut adalah beberapa peranan penting sahabat dalam tafsir. Yang pertama, sumber utama tafsir. Sahabat adalah generasi pertama yang mendengar langsung wahyu Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penjelasan langsung dari Nabi. Sahabat adalah orang-orang yang berada di sekitar Nabi dan mendengarkan penjelasan langsung beliau tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, kehidupan praktis sebagai teladan. Sahabat juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, konsensus dan ijma. Pendapat dan tafsir sahabat juga membentuk dasar konsensus dan ijma dalam Islam. Ketika ada persetujuan dan kesepakatan antara sahabat dalam penafsiran suatu ayat atau masalah tertentu, itu dianggap sebagai otoritas yang diterima dalam Islam. Prinsip ini membantu dalam mempertahankan keutuhan dan kesatuan pemahaman tafsir dalam komunitas muslim. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua sahabat memiliki pengetahuan yang sama atau tingkat pemahamannya yang serupa dalam tafsir. Oleh karena itu, dalam mengkaji tafsir dari sahabat, penting untuk mempertimbangkan otoritas mereka berlandasan keakuratan, pengetahuan, dan kecakapan mereka dalam memahami Al-Quran. Metode tafsir sahabat. Metode tafsir sahabat merujuk pada pendekatan dan teknik yang digunakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Beberapa metode tafsir yang digunakan oleh sahabat. Yang pertama, tafsir berdasarkan asbabun nuzul. Sahabat menggunakan metode ini dengan mencari informasi mengenai latar belakang atau sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran. Yang kedua, tafsir berdasarkan tafsir Rasulullah SAW. Sahabat juga merujuk pada tafsir yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mendengarkan penjelasan beliau mengenai ayat-ayat Al-Quran, baik secara lisan maupun dalam bentuk praktek dan contoh-contoh nyata yang diunjukkan oleh beliau. Yang ketiga, tafsir berdasarkan pengalaman pribadi. Sebagai saksi mata peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, sahabat menggunakan pengalaman pribadi mereka dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, tafsir berdasarkan pengalaman pribadi. Sebagai saksi mata peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, sahabat menggunakan pengalaman pribadi mereka dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, tafsir berdasarkan bahasa Arab dan kaidah gramatikal. Para sahabat memiliki pemahaman yang baik tentang bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, tafsir berdasarkan ijma konsensus sahabat. Ijma atau konsensus sahabat juga digunakan sebagai metode tafsir. Jika sahabat secara bersama-sama mencapai kesepakatan tentang makna suatu ayat, maka hal tersebut dianggap sebagai otoritas yang tidak dapat disangkal. Dalam menggunakan metode-metode ini, sahabat berusaha menjaga kesesuaian penafsiran mereka dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tafsir pada zaman tabi'in. Perkembangan tafsir pada zaman tabi'in merupakan tahap penting dalam sejarah tafsir. Zaman tabi'in merujuk kepada generasi orang-orang muslim yang hidup setelah periode sahabat Rasulullah SAW. Pada masa ini, tafsir Al-Quran terus berkembang dengan penggabungan pemahaman dan penjelasan dari generasi sebelumnya. Beberapa aspek perkembangan tafsir pada zaman tabi'in adalah: yang pertama,
transmisi lisan. Pada awalnya, tafsir Al-Quran masih disampaikan secara lisan, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Tabi'in adalah generasi yang menerima langsung ajaran-ajaran Islam dari sahabat, termasuk pemahaman tentang Al-Quran. Yang kedua, tafsir berbasis riwayat. Tabi'in melanjutkan tradisi riwayat sanad dalam menyampaikan tafsir Al-Quran. Mereka merujuk kepada sahabat yang mereka terima ajaran langsung dari mereka. Dan yang ketiga, penjelasan makna kata. Tabi'in melakukan upaya untuk memperjelas makna kata-kata dalam Al-Quran. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab dan konteks sejarah. Yang keempat, pendekatan tematik. Selain memberikan penjelasan kata per kata, tabi'in juga menggunakan pendekatan tematik dalam tafsir Al-Quran. Yang kelima, tafsir qiraat. Tabi'in juga memberikan penekanan pada berbagai bacaan qiraat yang berbeda dalam Al-Quran. Dan yang keenam, munculnya tafsir individu. Pada masa tabi'in, mulai muncul para cendekiawan yang secara individu menulis tafsir Al-Quran. Mereka menggunakan pengetahuan mereka dan menggabungkan berbagai pendekatan dalam tafsir. Perkembangan tafsir pada zaman tabi'in menandai fase penting dalam sejarah tafsir Al-Quran. Pemahaman dan penjelasan mereka memberikan landasan penting bagi perkembangan lebih lanjut dalam studi Al-Quran dan mempengaruhi pendekatan tafsir yang digunakan hingga saat ini. Tafsir pada zaman modern. Pengenalan metode kritis dalam tafsir. Pengenalan metode kritis dalam tafsir merujuk pada pendekatan interpretasi Al-Quran yang menerapkan prinsip metodologi kritis dalam memahami teks suci. Beberapa komponen penting dari metode kritis dalam tafsir adalah 1. Analisis linguistik. Metode kritis melibatkan analisis bahasa Al-Quran secara mendalam. Yang kedua, konteks sejarah. Memahami konteks sejarah adalah elemen penting dalam metode kritis. Yang ketiga, analisis budaya dan sosial. Metode kritis juga mempertimbangkan faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi pemahaman terhadap Al-Quran. Yang keempat, pendekatan teks terjemahan. Metode kritis sering menggunakan teks terjemahan yang beragam untuk membandingkan berbagai interpretasi. Yang kelima, analisis teologi dan filosofis. Metode kritis juga melibatkan pemikiran teologis dan filosofis dalam proses interpretasi. Pengenalan metode kritis dalam tafsir memungkinkan para ahli tafsir untuk mendekati Al-Quran secara holistik dan ilmiah. Ini membantu menghindari pemahaman yang sempit atau terbatas dari teks suci dan membuka ruang untuk pemahaman yang lebih dalam konseptual. Pendekatan kontemporer dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Yang kedua, pendekatan berbasis ilmu. Yang ketiga, pendekatan holistik. Yang keempat, pendekatan berlandaskan nilai. Yang kelima, pendekatan berbasis sumber-sumber Islam. Tafsir kontemporer. Pendekatan tafsir kontemporer adalah suatu pendekatan dalam memahami dan menafsirkan teks Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks zaman dan kondisi sosial yang ada saat ini. Beberapa ciri dan karakteristik pendekatan tafsir kontemporer. Yang pertama, metode kritis. Pendekatan tafsir kontemporer menggunakan metode kritis dalam memahami teks Al-Quran. Yang kedua, konteks sosial. Yang ketiga, inklusivitas. Yang keempat, pendekatan interdisipliner. Yang kelima, relevansi dengan konteks kontemporer. Yang keenam, menghargai nilai-nilai tradisional. Pentingnya memahami sejarah tafsir. Konteks. Yang pertama, konteks dan kedalaman pemahaman. Yang kedua, keberagaman pendekatan. Yang ketiga, mencegah penafsiran yang tidak akurat. Yang keempat, menjaga kesinambungan dan keutuhan ajaran Islam. Yang kelima, peningkatan kualitas penafsiran pribadi. Dengan memahami sejarah tafsir, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang pemahaman Al-Quran dan memperkuat penafsiran pribadi kita. Hal ini memungkinkan kita untuk menghargai keberagaman interpretasi dalam Islam dan menghasilkan penafsiran yang lebih akurat dan relevan untuk masa kini. Masuk ke pembahasan metodologi tafsir.
Pengertian metodologi tafsir. Metodologi tafsir adalah pendekatan atau cara yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks suci, terutama Al-Quran. Metodologi tafsir membantu para penafsir untuk mendekati teks-teks suci dengan kesadaran tentang bahasa, sejarah, filsafat, dan konteks budaya yang mempengaruhi penafsiran mereka. Pentingnya metodologi tafsir. Yang pertama, menjaga keakuratan. Yang kedua, konteks sejarah dan budaya. Yang ketiga, penggunaan metode ilmiah. Yang keempat, mempertahankan keutuhan teks. Yang kelima, beragam perspektif. Yang keenam, memperkaya penafsiran individu. Metodologi tafsir, pendekatan sejarah. Definisi pendekatan sejarah dalam tafsir adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan teks Al-Quran dengan memperhatikan konteks sejarah di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Pentingnya konteks sejarah dalam tafsir dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memahami makna asli. Yang kedua, menafsirkan ayat-ayat yang kontroversial. Ketiga, menghormati kronologi wahyu. Keempat, memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, menghindari penyalahgunaan ayat. Contoh-contoh metode sejarah dalam tafsir. Yang pertama, metode studi sejarah. Yang kedua, metode studi biografi. Yang ketiga, metode studi tradisi. Yang keempat, metode analisis naskah dan manuskrip. Metodologi tafsir, pendekatan filsafat. Definisi pendekatan filsafat dalam tafsir. Definisi ini melibatkan penggunaan alat-alat logika, epistemologi, metafisika, etika, dan konsep-konsep filosofis lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna teks suci. Pentingnya pemahaman filsafat dalam tafsir. Yang pertama, konteks budaya dan sejarah. Yang kedua, penafsiran simbolik. Yang ketiga, etika dan moralitas. Yang keempat, pemahaman konseptual. Dan yang kelima, kritis dan reflektif. Contoh-contoh metode filsafat dalam tafsir. Yang pertama, metode hermeneutika. Yang kedua, metode analisis epistemologi. Yang ketiga, metode etika. Yang keempat, metode analisis logika. Dan yang kelima, metode metafisika. Masuk ke pembahasan tafsir Maqasidi. Definisi tafsir Maqasidi adalah pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran yang menekankan pada tujuan dan makna akhir dari ayat-ayat Al-Quran. Kata maqasid berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan atau maksud. Mengapa tafsir maqasid penting? Yang pertama, memahami tujuan dan makna inti ayat Al-Quran. Yang kedua, konteks dan relevansi dalam kehidupan. Yang ketiga, menghindari penafsiran yang salah. Yang keempat, mengungkapkan pesan Islam yang relevan. Dan yang kelima, memperkaya spiritualitas. Prinsip-prinsip tafsir Maqasidi. Yang pertama, menekankan pada konteks dan kandungan makna. Yang kedua, mengutamakan maqasid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Yang ketiga, memperhatikan aspek universalitas dan kontekstualitas ayat. Yang keempat, menggunakan pendekatan interdisipliner dalam penafsiran. Prinsip-prinsip ini membantu para penafsir untuk lebih memahami makna, tujuan, dan pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Manfaat tafsir maqasid. Yang pertama, memahami hikmah dan makna tersirat di balik ayat. Yang kedua, mengaitkan ayat-ayat dengan konteks kehidupan. Yang ketiga, menyampaikan pesan Islam yang relevan dan menginspirasi. Yang keempat, menjaga keseimbangan dan menyelaraskan perspektif. Metode tafsir maqasid. 1. Analisis teks Al-Quran dengan pendekatan maqasid asy-syariah. Yang kedua, memperhatikan konteks sejarah dan sosial ayat. Yang ketiga, menggunakan pendekatan interdisipliner dalam penafsiran. Dalam menggunakan metode tafsir maqasid, tujuan utamanya adalah untuk memahami makna yang lebih dalam dari ayat-ayat Al-Quran, mengaitkannya dengan konteks sejarah dan sosial, serta menerapkannya dalam konteks yang relevan dengan zaman kita. Contoh tafsir maqasid
Surat Al-Baqarah ayat 177 merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang sering dijadikan rujukan dalam tafsir maqasid terkait dengan konsep kebaikan. Tafsir maqasid dari ayat ini menyoroti pentingnya pemahaman yang benar tentang konsep kebaikan dalam Islam. Masuk ke pembahasan keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi pedoman hidup dan pengetahuan ilahi. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama periode 23 tahun. Kitab ini berisi pedoman hidup dan pengetahuan ilahi yang diperlukan oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka. Yang pertama, pedoman hidup, dan yang kedua, pengetahuan ilahi. Ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan ilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di surat lain, surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 28, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Dan di sini hadis tentang keutamaan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat ilmu dalam Al-Quran. Manfaat ilmu dalam kehidupan. Yang pertama, pemahaman dan pengetahuan. Kedua, pengembangan intelektual. 3, kemajuan teknologi. 4, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 5, pengembangan karir. 6, pemecahan masalah global. 7, pemahaman terhadap diri dan lingkungan. Keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama, perintah Allah. Kedua, peningkatan derajat. 3, keutamaan di hadapan Allah dan manusia. 4, pemahaman agama yang lebih mendalam. 5, memberdayakan diri dan masyarakat. Ilmu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Yang pertama, perintah Allah untuk mencari ilmu. Yang kedua, contoh dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ilmu sebagai bentuk ibadah. Yang keempat, ilmu sebagai penunjuk jalan yang benar. Yang kelima, ilmu sebagai pendorong kemajuan. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang pertama, perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, keutamaan ilmu dalam agama. Yang ketiga, membentuk pemahaman yang benar. Yang keempat, menghadapi tantangan modern. Yang kelima, melindungi diri dari kesesatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.